Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali Waalaikumsalam menjumpai Anda warahmatullahi semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kita ngobrol lagi ya, ngerumpi lagi di program Mhm. Off the Record, membaca berita di balik berita. Jadi ini obrolan di dapur redaksi. Anda silakan nimbrung, tapi sementara ini nimbrungnya melalui aja ya, melalui komen-komen saja dulu ya. Komen-komen. Tapi komen-komen itu kita kami Mhm. baca dan banyak sekali sebenarnya. Kemudian konten-konten yang kami bahas ini adalah merupakan usulan dari teman-teman semua yang Mhm. kita coba Iya, penuhi dalam percakapan betul. seperti ini sekarang ini. Nah, apa yang Mhm. kita mau obrolin sekali ini, Mbak Agi? Mas Irsu, pada hari Kamis ini kan sidang kedua dari Ah, Dokter Tifa iya ya. benar 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 ini hari pasti banyak yang menunggu ya sidang sidang Mhm. kali ini dan Pak Jokowi kalau sekali ini kayaknya meyakinkan banget ya baik dari Pak Jokowi maupun pengacaranya bahwa pasti akan hadir nggak melalui Zoom katanya begitu ya Mhm. dan tapi Mhm. sementara saya banyak membaca komen-komen dari Anda semua elah mana ada yang percaya gitu kan ya pagi ya ya Iya, anehnya kok pada nggak percaya ya? iya Padahal Pak masa Jokowi iya ini hari hari Mm-mm. Selasa tuh sudah memberikan pernyataan kepada media yang Mm-mm. melekat tentu saja di Mm-mm. Solo. Dia mengatakan bahwa sekali lagi, kan Mm-mm. sebelumnya terakhir bulan April ya, dia mengatakan bahwa akan datang sendiri ke persidangan gitu, akan datang terus kemudian membawa ijazah S1, bahkan tidak hanya ijazah S1, saya akan membawa dari SD, SMP, SMA, katanya begitu. Kalau Dan itu perlu ada diulangi TK lagi pada akan hari dibawa juga Selasa. ya. Hmm. Iya, kalau perlu masih ada ijazah TK gitu. Kalau enggak, saksinya nanti temen TK-nya gitu ya. Ya, itulah janji Jokowi pada hari Selasa. Dan kemudian pada hari Rabu, yaitu satu hari tepat sebelum hari Kamis, yaitu kemarin, eh, tiba-tiba Jokowi ini mengatakan bahwa dia akan pergi ke Jakarta, tapi merahasiakan dalam rangka apa, Hmm. ada kunjungan apa, ataukah ada acara apa di Jakarta, tidak dikatakan memang Mas Hersu. Hmm. Tapi dari pengacaranya, yaitu utamanya pengacaranya semuanya pada ngomong lah begitu, begitu juga para relawannya apa dan sebagainya, sampai ke Andi Aswan dan kawan-kawan itu ya, yang kita sebut sebagai termul. Tapi kalau pengacaranya yang asli, yang resmi, official itu kan Rifai Kusumanegara dan kawan-kawan begitu ya. Nah ini Rifai mengatakan Mas Hersu bahwa Jokowi ini akan hadir langsung. Hmm. Bahkan beberapa media ini mengutip yaitu bahwa Rifai Kusumanegara memastikan Jokowi akan hadir langsung Hmm. pada sidang Dr. Tifa pada tanggal 9 Juli 2026, yang mana itu adalah hari ini di Hmm. Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hmm. Apakah iya dia ke Jakarta itu memang akan betul menghadiri persidangan tersebut begitu? Yang artinya kalau menghadiri kan berarti sudah ada panggilan. Iya. Sementara kemarin Hmm. masih persidangan pertama Hmm. Hmm. sebelumnya Hmm. begitu Hmm. ya. Hmm. Belum ada replik, belum belum ada dan sebagainya. Biasanya kalau itu sudah ini dan baru pemeriksaan saksi apa dan sebagainya. Hmm. Jadi kalau saya sih saya juga meragukan. Ya, Mungkin ya. Jokowi memang berjanji Hmm. tapi bukan pada hari ini. Dan Dan juga kemudian bukan Rifai pada pada sidang-sidang berikutnya. Pasti gitu nanti Pak teman-teman nampainnya. ya, sepertinya sure betul Mas Hersu, karena dari berbagai pemberitaan itu dikatakan kehadiran Jokowi ke persidangan secara offline, yaitu dengan secara hadir secara fisik, itu akan menjadikan pertama kalinya Presiden hadir memenuhi panggilan hakim gitu untuk Jokowi datang bukan ke presiden, persidangan. Mbak. Ya, Iya. Jokowi bekas Oh iya, presiden. ex-presiden atau Hmm. kalau menurut termu pokoknya sebutannya selalu Jokowi Presiden ke-7 gitu Hmm. Mas Hersu. Ya, Nggak ya. boleh pakai ex atau mantan. Ya, ya. Jadi memang menjadi spekulasi, walaupun saran saya simpulkan saja bahwa dia tidak akan datang pada persidangan. Kalau besok itu pasti tidak, apalagi dan juga tidak pada persidangan berikutnya. Itu saya kira mungkin lebih aman ya daripada terus membuat teka-teki karena saya kira ini kan bukan pertama kalinya Pak Jokowi ngomong seperti itu, kayak benang kusut bulat lah gitu, ruwet 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 gitu kan Pak Jokowi kan. Iya, coba kita bandingkan ya pada persidangan Bambang Tri atau Gus Nur dulu beberapa tahun yang lalu itu memang tidak segegap gempita saat ini. Dan kemudian emosi dari rakyat itu tidak ter
tercurah begitu ya kepada peristiwa ini, yang dimana di setiap misalnya konferensi pers baik dari pihak Roy Suryo Dr. Tiva CS maupun dari pihak mereka begitu ya, memang lebih banyak kalau di Polda Metro Jaya konvers misalnya itu lebih banyak yang hadir itu ketika Roy Suryo CS gitu memberikan konvers, dan itu dalam sepekan itu bisa beberapa kali di sana. Jadi rame betul, dan itu disiarkan, banyak yang menyiarkan live, beberapa akun YouTube begitu ya, dan kemudian rekaman-rekamannya itu juga dipotong-potong viral di TikTok apa. Ini suasananya betul-betul berbeda dengan ketika Gus Nur dan Bambang Tri. Mereka kasihan sekali Mas Hersu ketika itu. Bahkan yang tahu bahwa ada persidangan mereka pun hanya sedikit, sehingga kemudian yang membela pun sedikit, Hmm. media pun juga jarang yang meliput begitu, dan media nasional apalagi. Jadi ini sih suasananya memang berbeda. Jadi dalam hal ini sepertinya pihak Jokowi berusaha betul meyakinkan ya bahwa mereka akan hadir. Kalau seandainya sekarang mereka memakai narasi bahwa Jokowi sedang sakit, itu sudah nggak pas lagi. Sementara Hmm. Jokowi kan sudah menyatakan saya sudah sehat dan dia sudah keliling Indonesia. Bahkan ada dari mana ya yang kemarin mengaku sebagai tokoh adat dari Lampung gitu Mas Hersu. Ada salah satu yang relawan, barisan relawan Nusantara kalau tidak saya salah ya, namanya BRN itu, namanya Regen kalau nggak salah. Itu dia baru saja menemui Jokowi di Solo dan kemudian mengatakan bahwa sedang mempersiapkan kedatangan Jokowi di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatannya disebutkan ada beberapa kabupaten yang memang sudah disiapkan, dan Jokowi mendapatkan undangan di sana. Ya, kita tahulah ini semacam rekayasa mendapatkan undangan dari warga, dari masyarakat, masyarakat kangen, itu kan narasinya Jokowi. Hmm. Sementara setelah sampai sana ternyata ada demo juga yang menolak. Nah, kita coba ya, apa yang dikatakan Rifai begitu, Rifai Kusumanegara ini pengacara official dari Jokowi. Dia mengatakan, kebetulan 1 minggu yang lalu kami kembali lagi bertemu Pak Jokowi di Jakarta. Beliau habis menghadiri upacara Bayangkara, berarti 1 Juli nih. Hmm. Kami menanyakan kembali apakah Bapak akan hadir dalam persidangan Ibu Tifa. Beliau menyatakan akan hadir secara fisik dalam persidangan, tidak melalui Zoom. Ini Hmm. sangat jelas ya. Mantap nih, clear ya. Tidak Ini di nggak ada tafsir clear. lain ya, nggak ada tafsir lain. Betul, nggak bisa ditafsirkan karena ini direct ya kalimatnya. Dan dia sendiri mengatakan, beliau akan menunjukkan seluruh bukti-bukti yang dimiliki yang memang sebagian besar sudah disita oleh pihak penyidik dan sekarang dipegang oleh jaksa. Selain akan menunjukkan ijazah SMA dan S1, beliau juga akan membawa ijazah SD dan SMP-nya katanya. Dan iya, dia menyebut ini akan jadi catatan sejarah, mungkin perlu dicatat, ini pertama kalinya dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia seorang presiden datang langsung ke persidangan. Ayo, buktikan, buat sejarah itu. Iya, iya. Terus sepakat ini. Walaupun eh, sekali lagi saya yakin banyak di antara Anda pasti nanti tiba-tiba begitu muncul ini komennya pasti udah nggak percaya gitu, sen kiri, belok kanan pasti gitu. Ya, ya apa? Tapi Iya, mari ini kita. adu strategi ya Mas Herzu Ya, ya. ya. Hmm. Ya, karena sebagian besar kan mengira bahwa dia tidak akan berani datang. Tapi kalau Hmm. seandainya pun datang, ini eh, barang bukti apa yang dia bawa? Ijazah yang seperti apa? Apakah betul yang persis seperti Dian Sandi yang sudah diteliti berkali-kali itu, ataukah yang mana begitu? Hmm. Ini akan menjadi pertaruhan nanti di persidangan. Tapi yang jelas ini menarik betul, dan kalau kemarin Jokowi ini mengatakan dia pergi ke Jakarta, ini pergi kemana? Hmm. Gitu. Ya. Orang dia bilang mau pergi cuman tilik cucu katanya begitu nanti. Ya kan? Iya, iya, ya, bisa jadi. Tapi ini memang situasi perkembangannya ini memang makin memuncak ya, Ya. apa suhunya. Hmm. Karena memang kemarin juga ada konferensi pers, Mas Hersu, bagaimana Roy Suryo ini melaporkan Rismon begitu ya. Kenapa saya harus melaporkan saudara dokter Ismon Asiolan Chamber ya, atau zombie itu ya? Kenapa zombie? Ya tentu teman-teman tahu lah, dia sudah membuat surat kematian ya, mestinya nggak perlu lahir lagi. Ternyata ya beberapa waktu yang lalu secara sangat sengaja yang bersangkutan itu membuat tayangan-tayangan yang luar biasa jahat ya. Bisa mohon tolong dipegang ya. Ini tayangan yang sangat jahat yang muncul pada akun dia yang namanya Balige Academy. Ini akun Balige Academy itu sekarang isinya sampah ya, dan salah satu sampahnya adalah tayangan-tayangan ini. Jadi dia itu mengorek-ngorek sampah. Kenapa mengorek sampah?
Ini adalah persoalan yang sudah ditutup oleh negara. Ini adalah persoalan yang dulu pernah terjadi, kesalahan pencatatan secara internal di Kemenpora. Dan kemudian kesalahan itu sudah selesai ya dengan terbitnya penetapan dari PN Jakarta Selatan tahun 2019. Jadi persoalan ini sudah selesai lebih kurang 7 tahun yang lalu ya, dan itu sudah selesai dengan pencabutan. Dulu saya pernah digugat oleh Menteri Pemuda pengganti saya ya, Mas Imam Nahrawi ya, tapi kemudian dia sudah mencabut karena persoalan sudah selesai dan sudah inkrah. Lah kok tiba-tiba ada siapa yang sukanya mengorek-ngorek tempat sampah ya, nah atau apalah gitu ya, pemulung sampah ini kemudian membaca berita-berita di tahun 2018, 2016 bahkan 2014 dia baca, dan tanpa perasaan bersalah dia baca itu. Dan setelah saya jawab, saya sudah mengklarifikasi, itu poin pokoknya, poin pentingnya. Saya ditanya apakah saya sudah pernah sudah saya klarifikasi. Ternyata dia mengulangi lagi perbuatannya sampai 5 kali bahkan lebih. Ya, jadi dia mengulangi isu yang sama, mengatakan saya membawa pulang tempat tidur, saya membawa pulang peralatan fotografi, panci, itu dan lain sebagainya. Ini jahat banget. Dan ini fitnah yang sangat kejam, fitnah yang sangat luar biasa. Maka yang kami laporkan adalah pasal 434 ya, fitnah, dan juga 438. 438 adalah dia menempatkan keterangan palsu atau membuat persangkaan palsu. Ini hukumannya di atas 5 tahun kalau yang 438. Tapi kalau yang 434 cukup ringan, di bawah 5 tahun. Nah makanya kenapa dia membuat persangkaan palsu? Karena dengan statement dia, termul saling gembira, mengglorifikasi ini. Kemudian menyebut saya sebutannya adalah maling. Nah, padahal yang namanya maling itu dia. Ya, dia sendiri yang kemudian maling. Jadi ini statement dari Bil Fakih ini tepat sekali. Dialah yang maling, kemudian kenapa teriaki orang lain maling? Gitu. Dialah yang juga dokternya palsu, kenapa meneriaki orang lain dokternya palsu gitu ya. Jadi sudah ada 2 nih yang dilaporkan, yaitu Lecumanan dan juga Rismon. Yang di mana kalau Lecumanan kan sudah ya hampir sama kalau tidak salah tanggal 9 ya, tanggal 9 Juni keduanya ini dilaporkan, tapi pasalnya berbeda gitu. Ya. Kalau Lecumanan ini soal penyelundupan pasal yang kemudian katanya tidak sesuai begitu, karena mengatakan Pradi Bersatu sebagai korban gitu. Sementara kalau menurut hukum Pradi Bersatu itu adalah sebuah organisasi yang tidak memiliki perasaan. Seharusnya korban itu adalah makhluk hidup begitu ya, yang bisa memiliki perasaan, merasa terhina, merasa dipermalukan apa dan sebagainya. Dan sementara kalau Rismon ini kalau berdasarkan pernyataan dari dari Roy Suryo ini memang, dan kemudian saya hubungkan, saya masih suka melihat YouTube-nya Rismon karena suka lewat di beranda, walaupun sekarang penontonnya sudah sangat sedikit sekali ya, penonton dari Bali G Academy gitu, walaupun dia sekarang sudah tidak konten di sana, kontennya sepertinya ada di sekitaran Jakarta. Tapi memang isi kontennya ini Mas Hersu, isi kontennya ini memang bisa membuat Roy Suryo ini panas, sehingga menurut saya ini memang pantas untuk dipolisikan begitu ya, untuk dilaporkan. Apa sih, Mbak? Apa yang dia omongin? Yang diomongin oleh Rismon ya, Mas Hersu, sejak dia menyeberang ke Jokowi, itu pertama ya, kolom komennya itu di-off-kan. Jadi kita sudah tidak bisa komentar apapun di situ begitu ya. Nah, sementara yang dia upload itu antara lain adalah bukunya dia yang baru begitu ya. Karena coba saya bacakan ini supaya pemirsa tahu. Seperti misalnya ini, sebenarnya saya agak-agak geli juga sih ya. Dia membuat konten ini baru sekitar kemarin apa kalau nggak salah ya. Oh, tanggal 5 Juli. Kalau kemarin lain lagi, ada konten yang baru juga. Ini dia judulnya adalah RH dan TT, NNS dan HCK, pejuang lendir bercocok tanam di sawah ilegal. Dan itu diulang, tidak hanya satu konten. Kemudian ada 1000 buku monografi otentikasi ijazah Jokowi gratis ke universitas dibiayai advokat Jahmada Girsang.
Jadi Jagir atau Jamada Girsang ini membiayai 1.000 buku yang diberikan gratis gitu kepada universitas. Ini hampir sama dengan buku-buku Jokowi yang lalu yang diantar-antar sama Rismon dikirim gitu gratis. Tapi kalau itu uangnya dari saweran begitu ya, ada dari penonton, pemirsa yang kemudian memberikan donasi supaya buku-buku itu dibagikan. Kalau ini tidak dibiayai oleh Jamada Girsang. Hebat ya Ini Pak orang Jamada ya. kaya nih Pak Jamada. Hebat nih dari dulu atau setelah kenal Jokowi nih. Nah, terus kemudian ada yang lainnya Mas Ersu seperti misalnya, oh ternyata tidak hanya 4, tidak hanya 2 tadi, bahkan nambah. Ini luar biasa. 8 pasangan diduga kuat selingkuh dan kumpul kebo. Itu ada di pihaknya Refli Harun, Roy Suryo dan kawan-kawan lah, apa namanya Rizal Fadila dan kawan-kawan itulah begitu ya. Kemudian narasi hoax Roy Suryo tentang polisi seperti G30 SPKI. Ya, pecah kongsi Roy Suryo. Oh, ini jadi makanannya makanannya Rismon nih. Isi podcast yang ada di Forum Keadilan TV, yaitu yang di sini mana ada Ahmad Kozinudin, kemudian ada Refli Harun dan juga ada Roy Suryo yang saling berbalas pantun lah di situ ya. Sebenarnya nggak dahsyat-dahsyat amat sih menurut saya. Kemudian instan karma, Tifa apartemen disita terjerat utang piutang. Ya, dalam hidup ini siapa yang tidak punya utang ya? Apalagi kalau utang itu kemudian memang digunakan untuk menyekolahkan anak, apalagi sampai menyekolahkan anak ke luar negeri untuk membiayai biaya dokternya. Kalau saya melihatnya demikian, karena Dokter Tifa ini kan single parent ya. Bahkan di akun X-nya yang baru Mas Hersu, ayo belilah buku saya katanya begitu. Karena ada beberapa judul buku yang memang dia jual. Saya tidak membuka donasi dan siapapun tidak boleh membuka donasi untuk saya. Tapi saya butuh uang gitu. Jadi belilah buku saya. Jadi ada buku yang 700 halaman tentang vaksin dan sebagainya yang sesuai dengan keilmuannya dia. Itu kalau teman-teman ingin membeli bukunya, ada kontak personnya di situ. Silahkan membuka akun Dokter Tifa begitu ya di X. Nah, kita juga bisa tampilkan di sini. Kemudian ada di sini Roy Suryo ngaku peneliti tanpa satupun artikel ilmiah. Saya dulu suka baca loh tulisannya Roy Suryo. Saya nggak tahu kalau sekarang ya, karena sibuk dengan perkara hukum dengan ijazah Jokowi ini. Kemudian ada selamat ulang tahun ke-65 kepada Bapak Insinyur Joko Widodo. Manis sekali ini Rismon. Bertemu Pak Jokowi di Solo 17 Juni 2026. Dan yang ini yang dipermasalahkan oleh Roy Suryo, unggahannya seperti ini Mas Hersu. 1.000 unit fotografi, videografi, studio gambar milik kementerian itu dibawa oleh Roy Suryo. Kejanggalan barang milik negara yang raib dibawa Roy Suryo. Ahli gadungan Roy Suryo dipertanyakan IB Habib Rizik. Saya nggak tahu nih konten yang bagaimana. Lensa kamera 210 unit seharga 2,1 miliar digondol Roy Suryo. Padahal perkaranya ini sudah masuk ke pengadilan dan kemudian sudah inkrah dan Imam Nahrawi itu meminta maaf dan dia mencabut pengaduan. Jadi memang ada nuansa ini sih Mas Heru, kalau yang setahu saya kalau di kementerian nggak tahu saya yang sekarang, tapi ketika itu mengacu kepada yang dulu-dulu juga, yang sebelum-sebelumnya, biasanya kementerian itu menterinya barang-barang yang dibeli di masa itu kemudian dicatatkan atau banyak menteri yang menganggap itu barang pribadi begitu. Tapi ada menteri yang memang ini inventaris negara begitu. Nah, menteri yang baru biasanya menginginkan saya nggak mau pakai peta. Dan itu tidak hanya dan sekitar itu terjadi pada beberapa kementerian yang kemarin ini ramai kan. Seperti misalnya Kemenristek Dikti yang kemudian mundur, Pak siapa itu Mas Hersu yang profesor dari ITB itu kan juga kejadiannya itu ada pegawainya Pak Satrio ya. Satrio Aris Munandar kalau tidak salah ya. Nah, kejadiannya ada pegawai yang kemudian ada pegawai yang kemudian mengungkap bahwa istri dari Pak Menteri ini tidak mau pakai yang ini, pakainya yang begini. Jadi ingin menata sendiri. Nah,
seringkali ya kejadian yang seperti itu, kemudian barang ini sudah dikasih aja ke menteri yang lama yang sudah tidak menjabat lagi. Ya, Sering juga seperti itu kejadiannya. Jadi memang berbagai ragam, Mas ya. Hersu. Padahal ketentuannya sebetulnya sudah ada. Nah, kalau Roy Suryo ini yang saya tahu memang udah inkrah dan kemudian barang-barang itu memang sengaja dikirim ke rumah Roy Suryo yang ada di Jogja dengan memakai truk diletakkan di sana, sementara Roy Suryo ini sedang berada di Korea Selatan atau apa ketika itu, karena waktu itu mau ada Asian Games ya kalau tidak salah, sehingga dia tidak tahu kejadian itu, pas pulang kemudian ada barang-barang itu begitu. Ya, tapi kayaknya Inilah yang ya, kemudian dilaporkan benar. karena Rismon betul-betul mengungkit ini. Ya, tapi namanya bukan Satrio Arismunandar, Mbak. Satrio Brojonegoro kayaknya. Ya, Siapa ya? penemen Oh iya 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 ya. betul-betul. Ya, oke, nggak apa, sudah diralat, oke. Tapi ini menarik ya sekarang ya, ini jadi karena tadinya mereka ini sekondan, sekarang jadian ya, jadi seru ya, Mbak Agi ya. Iya betul, apalagi kalau kemudian Rismon ini nanti dijadikan saksi oleh pihak Jokowi di Hmm. perkara baik itu dalam persidangan Tifa maupun dalam persidangan Roy Suryo begitu. Ini Oh, akan ini lebih akan menarik lagi. diandalkan Tapi ya apakah sih. apa? Sangat diandalkan nanti dari Pak Pak anu ya, Pak Jokowi ya. Betul, ini salah salah satu saksi yang mungkin kalau kita melihatnya sebagai saksi kunci ya, karena sebelumnya dia juga ada di dalam apa komunitas Roy Suryo dan juga Dokter Tifa. Tapi pihak Roy Suryo dan Dokter Tifa kan juga tahu sepak terjang dari Rismon ini, Mas Hersu. Mereka juga memiliki apa mereka memiliki sandera lah, sandera berupa perbuatan, peristiwa apa dan sebagainya, Ya, yang rupanya kalau saya lihat sih ditabung ya. Kalau saya lihat nanti sampai ya, dihadirkan gitu akan ya. ramai di pengadilan. Oke, seru ya itu ya kasus ini. Jadi memang kasus-kasusnya Roy Suryo dengan Dr. Hifa dan Joko Widodo itu memasuki episode yang sangat menarik sekali ini ya, karena Mhm. satu tentu dimulai dengan persidangan Dr. Tifa, dan kemudian kemarin Mhm. gugatan dari Roy Suryo yang dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kemudian Roy Suryo Betul. mengajukan lagi gugatan pra peradilan berkaitan dengan Yang kedua. materi dakwaan dan sebagainya gitu. Jadi dan Mhm. itu nanti Mhm. rencananya akan hari Jumat mereka ini Hari persidangan Jumat, betul. dimulai gitu ya. Mhm. Dan Mhm. ini Mhm. seperti biasa gugatan peradilan itu peradilan yang cepat ya, peradilan ringan yang kasusnya ringan dan cepat. Jadi bisa dalam hitungan hari juga sudah ada putusan kan lagi ya. Iya, iya, betul sekali. Dan dalam hal ini ya teman-teman off the record juga sering menanyakan, Hmm. apakah dalam hal seperti ini melawan Pak Jokowi ini suka ada teror atau tidak? Ya, belakangan ini memang Roy Suryo maupun Dr. Tifa, walaupun tidak bisa mengidentifikasi penerornya siapa, tapi mereka mengatakan bahwa suasananya mencekam, mereka mendapatkan teror, intimidasi dan sebagainya. Dan mungkin beberapa orang mana buktinya, begitu ya, mana rekamannya dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat Mas Hersu, ternyata teror itu masih belum berhenti. Hmm. Karena sekarang yang sedang viral nih di media sosial, Ferry Irwandi, yaitu salah seorang aktivis gitu yang dia juga peneliti juga, dia lama di Kementerian Keuangan, dia juga pemberi edukasi yang handal soal keuangan gitu ya kepada generasi muda dan sebagainya. Sekarang sedang menempuh doktor di Australia. Saya tidak tahu ataukah sudah lulus atau belum. Dan ini dia menceritakan Mas Hersu menceritakan apa namanya sampai menangis gitu ya. Dia menceritakan kepada Renald Kasali, Profesor Renald Kasali di podcastnya Renald. Hal yang benar atau enggak. Ibu saya itu kanker nasofaring, Pak. Stadium 4. Tinggal sama bapak saya, udah. Satu hari itu saya di WA sama tetangga bilang ada 20 orang datang ke rumah mau ngegeledah rumah saya atau apa itu. Terus saya mikir saya bisa ngejaga keluarga saya di sini, saya bisa ngejaga diri saya, tapi saya nggak tahu itu bisa terjadi gitu. Dan waktu itu gara-gara itu kondisi ibu saya memburuk kan, Pak. Balik lagi saya nggak mau nuduh siapa yang datang atau apa, tapi di momen itu saya pikir saya hampir kehilangan orang tua saya gara-gara saya sendiri, Pak.
selepas dari situ juga di momen yang sama, saya kan orang kampung Pak, orang kampung, maksudnya bukan. Jadi teman-teman bisa melihatnya ya kalau ingin yang panjang begitu. Tapi ini sudah banyak dipotong-potong di media sosial yang dia menceritakan yang melihatnya sedih banget sih Mas Hersu. Karena kita tidak tahu ini terkait dengan siapa nih. Karena di Indonesia ini hampir semua instansi punya intel. Hampir semua instansi itu punya orang-orang di lapangan yang bisa melakukan intimidasi begitu. Mereka bisa menguntit, mereka bisa mencari data, underground, apa dan sebagainya. Jadi itu tidak hanya wewenang BIN saja, begitu ya. Nah, sementara yang mengintimidasi Ferry Irwandi ini siapa sampai sekarang masih belum jelas. Tapi dia menceritakan dengan sangat jelas di situ sambil menangis terseduh-seduh. Dia mengaku sambil berurai air mata itu bahwa ibunya itu kan tinggal di kampung. Ferry dari mana? Dari Jambi kalau tidak salah ya. Mohon maaf kalau salah. Dia tinggal di kampung dan ibunya saat ini sedang kena penyakit kanker stadium 4. Ikut prihatin ya. Semoga beliau diberikan keringanan dan juga bisa sembuh. Dan hanya tinggal berdua dengan bapaknya. Jadi tiba-tiba rumahnya didatangi 20 orang lebih. Bayangkan, suami istri sudah sepuh dalam keadaan sakit berat, ada di kampung pula, didatangi 20 orang lebih, dan kemudian menggeledah rumah sana-sini, dan eh, kata Ferry, dia ada di Jakarta, jadi dia tidak bisa melindungi orang tuanya, tidak bisa berbicara atas nama orang tuanya, Ya. tidak bisa pasang badan melindungi orang tuanya. Ini yang membuatnya sangat sedih gitu. Jadi cara-cara teror seperti ini janganlah. Ini jelek banget buat Indonesia. Apalagi kalau ini menyasar, bukan melebih-melebihkan ya, tapi masalahnya Ferry Irwandi ini followernya tidak hanya dari Indonesia, tapi dari luar negeri, dari seluruh dunia. Mereka kalau ingin mengetahui masalah-masalah di Indonesia pada segala macam, ini mereka salah satunya menonton podcast dari Ferry Irwandi ini gitu. Banyak influencer Indonesia, aktivis Indonesia itu yang followernya dari luar. Jadi seringkali mereka data-datanya dipakai sebagai rujukan kemudian keluar di media luar. Ini kalau cara-cara intimidasi seperti ini masih dilakukan, Indonesia nggak akan pernah maju kalau kayak begini. Investor terus ketakutan Ya. gitu. Ya. Oke, jadi memang ini pekan-pekan ini akan menjadi pekan-pekan yang hiruk pikuk ya, Mbak Agi berkaitan. Hiruk pikuk. Belum kejadian di kejaksaan ya Mas Hersu, Wah, ya Jampitsus di Jampitsus yang rame banget. Yang di bekas restorannya didatangi oleh penyidik Kortas ya. Kortas itu pemberantasan korupsi dari Mabes Polri dan katanya ditemukan uang sampai 60 miliar, dan kemudian yang menarik adalah kenapa kemudian rumah dari Pak Febri ini justru malah dijaga tentara gitu ya. Betul, dengan paras panjang. Iya, jadi orang kan akan melihat loh emang seperti dulu lagi nih kasusnya itu. Jadi ada perang. Seperti tahun 2024 ya, waktu itu ya Mas Hersu, yang dibuntuti apa dan sebagainya. Iya. Oke, Mbak Agi ya. Saya kira kita hari ini ngobrolin itu saja, tapi juga Anda nanti bisa menyaksikan sidangnya Dr. Tifa ya, itu juga pasti menarik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kami mohon pamit, saya Hersu Bin Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.